Yo, what's up my bro, my man? Welcome back, it's me, Rizgan and Yanto di sini, man. Oke, kali ini kami bakal ngebahas nih tentang teknologi komputer masa depan. Tapi BTW, sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 5, yang dimana kami beranggotakan 5 orang, yang dimana diketuakan oleh Alfian, lalu ada anggota Hanif, lalu Rafidio, dan Yanto aka Jericho, oke? Dan saya di sini dengan saya sendiri, Rizgan. Oke, pada kali ini saya akan memberitahu tentang teknologi komputer masa depan. Agak sedikit ya sebenarnya. Oke, apa itu teknologi? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologia, bahasa Yunani ya. Ini bahasa Yunaninya loh guys. Tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan, bukan buah iblis One Piece ya. Oke, sementara secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Contoh perkembangan teknologi. Pertama ada di bidang telekomunikasi, bidang kesehatan, bidang perbankan, dan bidang pendidikan. Dari kita bahas satu persatu nih guys. Dari pertama, kita bahas di bidang perbankan. Atau mulai yang pertama adalah mobile banking. Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur atau menu yang disediakan pada aplikasi perbankan yang diunduh dan diinstal melalui smartphone kalian. Mobile banking menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan SMS banking karena nasabah tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan SMS banking. Fitur-fitur layanan mobile juga tagihan atau kredit, suku bunga, dan lokasi cabang atau ATM terdekat. Dan layanan transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan listrik, air, pajak, kartu kredit, asuransi, internet, dan sebagainya lainnya, pembelian pulsa, tiket, dan berbagai fitur lainnya. Kita selanjutnya akan membahas tentang bidang kesehatan, healthcare trackers, wearable, dan sensor. Penggunaan healthcare trackers, wearable, dan sensor yang biasa digunakan sehari-hari membantu pengguna memonitor kesehatannya secara mandiri. Teknologi ini mendorong pengguna melakukan kegiatan preventif dan menjaga kesehatannya. Tekanan darah, kadar glukosa, suhu tubuh, bahkan tingkat stres dapat diakses secara real time oleh pengguna, sehingga mereka dapat mengatur pola hidup sehatnya sendiri. Masih di bidang kesehatan, tricorder medis. Tricorder medis merupakan perangkat portable yang dapat memindai kondisi medis penggunanya. Alat ini mampu mengukur tanda-tanda vital kesehatan seperti tekanan darah, temperatur, dan denyut jantung manusia. Dari data yang didapat, alat ini akan melakukan analisis dan mendiagnosa kondisi kesehatan pengguna. Tapi bentar guys, ada nyangkut-nyangkut bentar. Oke, gue biar Oke, lanjut. Next, di bidang pendidikan. Social media learning. Media sosial ternyata juga menjadi salah satu teknologi yang sering digunakan sebagai media pembelajaran. Biasanya media sosial digunakan sebagai wadah bagi guru, siswa, maupun orang tua untuk bertemu dalam sebuah grup. Nah, di dalam grup tersebut, guru bisa memberikan materi pembelajaran yang menunjang materi yang sedang didiskusikan. Cloud-based learning. Di Indonesia, cloud-based learning biasa disebut sebagai pembelajaran e-learning. Beberapa contoh aplikasi cloud-based learning banyak yang digunakan di Indonesia adalah Google Classroom. Dengan cloud-based learning, guru atau pendidik dapat mengunggah materi pembelajaran maupun tugas ke cloud-based classroom. Setelah diunggah, siswa dapat mengakses materi pembelajaran di media tersebut. Jika ada tugas, siswa juga bisa mengumpulkan tugas melalui platform tersebut. Nah, sekarang di bidang telekomunikasi. Sekarang bidang telekomunikasi akan dibicarakan oleh saudara saya, Yanto. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan membicarakan tentang bidang telekomunikasi. Yang pertama adalah telepon. Telepon menjadi penemuan yang memegang peranan penting pada saat itu.
telepon sangat diandalkan untuk berbagai situasi baik di rumah maupun kantor. Alat komunikasi ini memberikan akses untuk penggunanya dalam mengirimkan suara dan akan diubah menjadi sebuah sinyal. Sinyal tersebut akan kemudian disalurkan menggunakan kabel dan disampaikan kepada penerima. Yang kedua adalah televisi. Televisi menjadi teknologi komunikasi kesekian yang masih digunakan hingga saat ini. Televisi sendiri merupakan suatu sumber hiburan untuk masyarakat yang mencakup dunia secara luas. Televisi bentuk menjadi teknologi komunikasi yang bersifat tidak langsung untuk para penonton. Ya, selanjutnya kita akan membahas apa itu komputer. Komputer diambil dari computare, bahasa Latin, yang berarti menghitung, to compute atau to reckon. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Nah, lanjut kita akan membahas tentang generasi komputer. Perkembangan komputer pada masa ini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang disingkat ENIAC, yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengkonsumsi daya sebesar 160 kW 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert pada tahun 1919 sampai dengan 1995 dan John W. Mauchly yang ikut dalam pada tahun 1907 sampai 1980. ENIAC merupakan komputer serbaguna general purpose komputer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I pada pertengahan tahun 1940-an. John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya, Rizgan. Oke, baik lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas masa depan, future. Masa depan adalah waktu setelah masa kini. Kedatangannya dianggap tak terelakkan karena keberadaan waktu dan hukum fisika sebagai akibat dari sifat realitas yang tampak dan keniscayaan masa depan. Maka segala sesuatu yang ada saat ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama ada entitas permanen, artinya akan ada selamanya, dan entitas sementara yang artinya akan berakhir. Teknologi komputer masa depan. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Telah banyak inovasi teknologi yang kini hadir di tengah masyarakat. Hal ini diciptakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Hadirnya teknologi juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hampir dapat dipastikan setiap orang kini juga telah bergantung dengan teknologi. Pasalnya, setiap hari kita memerlukan teknologi untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Contoh teknologi komputer masa depan ada dua, ada handphone hologram and sneakers pintar. Hologram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, hiburan, atau bisnis. Dengan hologram, kamu dapat melihat visual suatu objek secara 3D dan imersif tanpa harus berada di dekat objek tersebut. Sedangkan sneakers pintar, sepatu pintar, ini dapat mendeteksi gerakan penggunanya dari berjalan, lari, hingga mendaki. Nantinya, sepatu pintar ini akan mengirimkan informasi seperti jarak yang ditempuh, kecepatan, dan jumlah kalori terbakar ke smartphone Anda yang kamu pairing. Kami mendapatkan referensi di link-link bawah ini. Jika kalian ingin mencarinya, bisa dicari. Dan thank you very much for your attention. And don't forget to subscribe, like, comment, and share to your family, your friends, your enemy, your everything, bro. And thank you, and see you next video. Thank you for viewing. XOXO. Selebeh.
Yanto. Dah selesai. Membantu pengguna secara mandiri teknologi. Oke, ini kelihatan gak nih berdua?